Jika segumpal darah tadi baik, maka baiklah seluruh apa yang dikerjakan oleh sang hamba. Manakala segumpal darah itu keruh, maka keruhlah, jeleklah seluruh apa yang dikerjakan oleh sang hamba. Masih ingat apa yang membuat hati manusia keruh? 2 pekan yang lalu saya sampaikan. Buka catatan. Oke. Enggak apa-apa. Iya, saya nggak muji kok, cuma tanya saja. Mereview. Ya. Kira-kira 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu kami sampaikan, salah satu yang menjadikan hati manusia keruh adalah ketika dia terbelenggu oleh nafsu. Ada 4 kalau nggak salah. 1, karena ia terobsesi hanya untuk menguasai materi dunia, maka hati seorang hamba pasti akan keruh. Tadi pagi sebelum berangkat ke sini saya baca berita. Apa beritanya, Bu? Setelah diselidiki sejak tahun 2018, oplosan Pertalite itu atau BBM itu merugikan negara 900 sekian triliun sejak tahun 2018. Beritanya begitu. Terus duit sakmono ki digawe opo? 920 sekian kalau nggak salah tadi. Diselidiki, dilakukan penyelidikan, ternyata ada berita tadi pagi saya baca 900 sekian triliun. Itu merugikan rakyat Indonesia. Menurut, kenapa? Ini orang yang hatinya keruh. Kenapa keruh? Dia hanya terobsesi untuk menguasai dunia. Padahal kelak ketika balik lo gak ngopo-ngopo. Nah, telepon ya. Mobil gak digawa, rumah gak digawa, jabatan ditinggal, bojo ditinggal. Ngono kadang-kadang kain kapan iku ya oleh bantuan teko tangga-tangga gak tuku dhewe. Iya. Tuku teko RT Bu ya. Iya. Berarti sejatinya manusia tidak punya. Lah bayangkan Bu, wis mati loh. Masa duit sakmono iki gak tuku kafan. Ya. Sering gak terjadi? Sering. Iya kan? Ada orang kaya raya meninggal dunia, menunggu kafannya gak ono, akhirnya apa? Bingung, ya kan? Akhirnya apa? Yes, onone bantuan teko RT. Ya dah, akhirnya apa? Kaine kuasa, angel dilipat, iya. Iya, ada bungkus yo kangelan, kadang-kadang yo kurang barang, menunggu ya. Maka kata Allah, apa kata Allah? Persiapkan kehidupan kita setelah kematian. Jangan sampai merepotkan orang lain, jangan sampai menyusahkan orang lain. Hidup sudah menyusahkan orang lain, mati kok tambah nyusahno. Nyiapkan kafan enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Takutnya kuning. Ya tuku sing apik toh. Ya beli yang bagus, jangan beli yang murah. Tapi ada yang katakan tabu kalau masih hidup menyiapkan kafan, seolah-olah minta mati. Tapi ada yang katakan ya enggak apa-apa, dipersiapkan supaya apa? Tidak merepotkan orang lain. Itu contoh Bu. Terbelenggu jiwanya. Kenapa? Ingin menguasai dunia. Ya Allah, 900 triliun lebih, bukan miliar loh Bu. Ya, 900 triliun lebih. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Sapiro duitnya. Ya rupanya kaya apa Bu ya? Ya, wes gak usah dibayangno. Ya, gak usah. Orang nutut awak dhewe. Ya.
Wes, gak usah dibayang no. Saya itu pernah itu bawa uang ya 1 tas ini. Bukan uang saya, uang Diki Bangun. Jadi 1 tas ini isinya kurang lebih 400 juta. Dari bank, tak angklok nunggu. Ini kosong bukan di sini. Insya Allah itu Bu. Nah, para ibu sekalian, jadi ada manusia itu yang dia obsesinya kehidupannya hanya untuk apa? Dunia. Maka ini menjadikan hati keruh. Yang kedua, kenapa Bu? Karena terbelenggu oleh nafsu. Ini yang menjadikan hati manusia keruh. Yang ketiga apa Bu? Karena lalai. Iya, lalai Bu. Gampang lupa. Iya, gak perhatian gas. Kadang-kadang ya ngelalian barang. Iya. Yang keempat kenapa Bu? Banyak dosa. Bu, ngapunten. Kalau hidup kita porak-poranda, kalau hidup kita nggak nyaman, mungkin ada salah satunya ini yang ada dalam jiwa kita. Maka ayo kita introspeksi diri supaya apa? Hati kita tenang, hati kita tentram, hati kita nyaman. Kalau sudah tentram, nyaman, aman, insya Allah Allah turunkan keberkahan, kenikmatan kepada kita. Makanya kudu nyaman dulu hidupnya. Dengan punya apapun cita-cita, yang pertama apa? Tenangkan jiwa kita. Sekali lagi, tenangkan jiwa kita. Jangan dibuat keruh, jangan dibuat gundah, jangan sering khawatir, apalagi kecewa. Kata Allah berfirman apa? Jika sesuatu itu yang kamu cita-citakan belum tercapai, apa kata Allah? Jangan putus asa. Kalau sesuatu itu yang kamu impikan tercapai, senangnya ojo berlebihan. Begitu kalimatnya Allah. Jadi gitu. Jadi jangan putus asa ketika sesuatu itu belum tercapai. Dan jangan senang berlebihan ketika sesuatu itu kita dapatkan. Ini penting. Supaya apa? Jiwa kita nyaman, jiwa kita tentram, hati kita tenang. Sehingga apa? Allah akan sering pula turunkan keajaiban-keajaiban, kejutan-kejutan kepada kita. Kita seringkali mendapati sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Betul apa tidak? Itulah tandanya jenengan beriman. Di situ. Maka dikatakan orang yang beriman itu satu, hatinya tentram, kehidupannya aman, dan dia akan seringkali mendapati kejutan atau keajaiban yang datang dari Allah. 3 hal yang didapat ketika sudah beriman. Di situ. Nah, apalagi orang itu kalau sudah beriman Bu, dia tidak akan pernah khawatir dengan masa depannya, tidak pernah kecewa dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Begitu. Saya ulang lagi. Orang yang beriman, satu, dia pasti tentram, aman, dan ia akan mendapati kejutan atau keajaiban dari Allah. Begitu. Apalagi orang yang beriman dan imannya istiqomah tadi, dia tidak pernah khawatir dengan masa depannya dan tidak akan pernah kecewa dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Yang sudah berlalu Bu, biarkan, ojo diiling-iling, wis tinggalin. Tidak pernah khawatir dengan masa depan.
besok makan apa, anaknya mau kerjanya apa, mau jadi apa, tidak pernah khawatir, tidak pernah risau. Itu orang beriman. Dalam Bu? Jadi begitu, tidak akan khawatir. Sekarang kan lagi musimnya orang tua cari sekolah, perguruan tinggi. Lah apa teh mumet barang itu? Mau sekolah nakeh kok. Ono Al-Falah. Ya kan? Mumet duit Orang sama mumet. Gak sampai hendak maksudnya mumet aku diumpet. Oh, kan aja mumet. Tapi kan gak ada sampai no. Asli ya mumet tapi ya biasa saja. Ya, barengan 3 Bu. Istri bayar UKT, anak bayar UKT, anak kedua bayar masuk pesantren. Telu. Loh, rezeki itu, kenikmatan itu Bu. Kemarin dari perguruan tingginya anak pertama sudah muncul angkanya. Angkanya sudah muncul. Wah, lumayan. 3 digit. Dari UKT-nya istri juga ada muncul angkanya, lumayan juga. Kemudian anak yang kedua juga sudah muncul tagihannya, tagihan dan lain sebagainya sudah muncul. Siapa yang akan mencukupi? Yakin Bu? Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Allah itu akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Syaratnya tadi hatinya tidak boleh keruh, kudu tentrem, kudu nyaman, kudu tenang, maka Allah pasti kasih. Yakin Bu? Iya. Tapi ya pakai usaha. Loh iya. Ya tetap usaha, bau tambah piye pakai usaha. Tapi nek yakin tok, gak lapo-lapo, iku jenenge putus asa ndak boleh. Ya tetap usaha. Mboten kok disangkani wallahu alam. Di situ. Hah? Kita nggak tahu kenapa. Tadi kan dikatakan la yukallifullahu nafsan kan sudah sering dibaca. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu salah. Kalau manusia bisa salah, tapi Allah tidak akan pernah salah. Makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat. Sudah bergantung pada usaha kita masing. Dan Allah sampaikan, kalau kamu nyaman, kamu tentram, tak berikan segala apa yang kamu butuhkan. Beberapa pekan yang lalu saya sampaikan bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Lupa, ya gak apa-apa, tak eling no. Bukan, Allah itu mengabulkan doa kita berdasarkan yang diketahui oleh Allah, bukan berdasarkan keinginan diri kita. Maunya kita bulan ini kabeh terlunasi, tapi Allah kadang-kadang tidak begitu. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa. Tapi kalau sekali saja kita khawatir dan kecewa, itu akan menutup pintu rezeki kita. Hati-hati. Hati kita keruh. Kenapa keruh? Kecewa, khawatir, takut, maka terkunci rezeki kita, tidak akan dibuka oleh Allah. Loh kenapa? Kamu jadi nggak siap kok dikasih. Kan begitu. Tapi kalau kita aman, kita nyaman dengan keadaan yang kita alami, maka apa? Allah berikan yang kita harap. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah, itu begitu. Ini saya temakan, ini tema saya. Hamba yang dicintai oleh Allah.
Kalimat pertama yang disampaikan oleh Syekh Qadir itu begini. Ini sudah diterjemahkan. Merasalah sebagai hamba yang hina. Satu, merasalah sebagai hamba yang hina. Bu, ini merasa loh Bu. Bukan menjadikan kita hina di depan manusia, bukan. Merasa hina di mana? Di depan Allah. Konteksnya adalah merasa hina di depan Allah. Kenapa? Allah itu yang maha mulia. Allah itu yang maha segala-galanya. Maka dikatakan merasalah sebagai hamba yang hina. Bu, ngapunten. Ini aplikasi dari mana? Dari sholat kita. Jenengan ketika sholat, apa yang pertama kali dibaca? Allah. Pengakuan bahwa Allah itu yang paling agung, yang paling besar, yang paling segala-galanya. Makanya dibilang oleh Syekh Qadir. Apa itu? Jadilah hamba, merasalah menjadi hamba yang hina. Nah, di situ. Kalau dalam bahasa Arabnya kalimatnya begini. Oke. Jadi merasalah jadi hamba yang hina. Apapun yang kita miliki hari ini jangan dibanggakan. Punya jabatan tidak usah dipamerkan. Punya mobil baru nggak usah bikin status. Pasti orang tahu. Oke. Punya sepeda motor baru nggak usah kemudian bikin status. Ya tahu. Ya gak usah digawe. Ya digawe saja, dipakai saja. Terus nek orang tahu apa manfaatnya? Nggak ada kan? Justru malah menimbulkan prasangka. Paling utang itu, paling kredit. Akhirnya munculkan apa? Prasangka membuat orang malah berdosa. Gitu Bu ya. Nah, kita kan pengen dicintai oleh Allah, maka jangan pernah meninggi. Jadi hamba. Bahasa kasarnya hamba itu apa Bu? Pembantu. Budak, tambah kasar meneh. Kodratnya budak, kodratnya pembantu itu merintah apa diperintah? Diperintah ke? Kita ini budak apa tuan? Budak, kita itu hamba. Maka mestinya kudu mau diperintah. Makanya jangan pernah memerintah. Jangan pernah memerintah. Kenapa? Sekali saja jenengan ikut pemerintah, tertutup rezeki panjenengan. Loh kenapa? Kodratnya kita hamba, bukan tuan. Itu kodrat. Makanya saya tadi bilang, merasalah sebagai hamba yang hina. Merasalah sebagai hamba yang hina. Kalau dengan kita semua tidak merasa hina, berarti sholatnya nggak ada bekasnya. Ada bekas nggak sholatnya? Coba jenengan amati sholat jenengan ketika pertama kali Allahu Akbar dan mengakui Allah yang paling besar. Setelah itu baca apa Bu? Doa iftitah. Yang baca kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa seterusnya. Nanti ada kalimat inna sholati wa mahyaya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk sudah dilakukan. Sudah istiqomah. Saya sering khawatir panjenengan.
nek sering khawatir berarti belum dilakukan itu mau. Lu kan udah bilang inna sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada kata apa Bu di situ? Lillah. Untuk siapa? Allah. Bon. Sering kecewa gak? Kau dikit, ayo diulangi. Pernah? Mulai, ayo kita mulai. Kita kurangi rasa kecewanya. Dalam Bu? Ikhlasan saja Bu. Ayo kita kurangi. Sedikit demi sedikit. Nek iso ilang kabeh. Wis gak perlu kecewa. Nggih Bu napa? Nah, sakit hati. Kalimatnya begini, jangan menjadikan alibi manusiawi, maka manusia tidak akan pernah berubah. Kalau kita masih berpegang pada kata manusiawi, ya tidak akan pernah berubah diri kita. Ya wes sakmono itu rezeki dari Allah. Kenapa? Kita tidak pernah berubah. Loh iya Bu. Jadi kalau kita terus menerus menggunakan alibi manusiawi, salah wasih. Sakit hatinya sebentar sesuatu yang begitu menggetarkan hati ya kita ini kan nggak mungkin. Alhamdulillah ya. Rasulullah sampaikan, kalau ada berita yang menyenangkan hati kita, ucapkan alhamdulillahirabbil. Kalau ada berita yang tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Loh kok lali toh Bu? Wes tak ulangno lho padahal. Saya enggak lupa, saya enggak lupa. Udah lupa Bu ya? Alhamdulillah. Wong tua. Iki. Kenapa kemudian Rasulullah mengajarkan itu? Karena Allah sampaikan, apa yang aku turunkan kepadamu itu yang terbaik. Tidak salah. Ayo. Pada zaman yang masuk akal Ustaz, gua alhamdulillah. Tapi itu perintahnya Rasulullah. Itu yang disampaikan Rasulullah. Jenengan pernah kehilangan nggak? Apa yang pertama kali dirasa? Susah. Kamu marah, jengkel, kecewa, wes. Dapur aduk kan? Mangkele gak mari-mari. Kabar larut. Ya. Kalau itu yang masih terjadi pada diri kita, berarti kita belum memposisikan sebagai hamba. Iya. Nah maunya Allah itu, apa yang aku turunkan kepadamu itu sudah terbaik, sudah. Maka Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu Bu. Allah itu sudah menakdirkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Itu sudah Allah ukur. Sudah Allah ukur. Apapun kejadiannya, itu yang terbaik untuk kita. Loh, kan sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada kalimat lillah itu loh Bu. Ada kalimat lillah. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa kita mampu mengatur kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa kita mampu menentukan masa depan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita berkuasa atas dunia ini. Padahal sejatinya kita apa? Hamba. Abdun bahasa Arabnya. Ya kan? Hamba kita itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Di depan siapa? Di depan Allah. Tapi kalau di depan manusia, jangan merendah.
Beda Bu ya. Nanti dikekos. Di depan manusia jenengan jadi orang yang kuat. Tapi di depan Allah jadilah orang yang paling lemah. Supaya apa? Allah turunkan kasih sayangnya. Ustaz, Ya. ada orang minta tolong, kan kita tidak boleh sudah sama orang ya. Kita orang tapi terus mengkhianati kita tuh gimana? Itu yang terbaik dari Allah. Ya, alhamdulillah lebih baik. Iya. Itu yang terbaik dari Allah. Tapi kita cuma bisa mengkhianati dia orang. Allah minta ini, terimalah tanpa syarat. Loh, kan kita pengen masuk surga. Nah, Allah itu ketika memberi rezeki pada kita bighairi hisab, tidak perhitungan. Allah tidak menghitung. Kenapa kita mesti menghitung? Jadi yang bilang itu berarti dianggap kasih kisah gitu. Bahasa positif, Allah sedang membersihkan yang kotor dari kehidupan kita dan Allah akan mengganti yang lebih baik. Ayatnya begitu. Lewat orang yang menipu gitu. Kau sendiri ada penipu nih kok. Itu gak rela mati. Itu gak rela sakit hati. Di situ Bu. Kalau kita terus ingat sakitnya, kita tidak akan pernah move on. Tidak akan pernah berubah. Tidak akan Bu. Dan Allah itu suka kepada siapa? Kepada mereka yang mau melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Saya ulangi lagi, kodrat kita apa? Hamba. Itu kodrat kita. Kita bukan tuan, kita bukan pemilik, tapi kita adalah penikmat atau penerima saja. Maka dikatakan jadilah hamba. Merasalah sebagai hamba yang hina di depan siapa? Di depan Allah. Tapi jangan pernah menghinakan diri kita di depan manusia. Apalagi untuk jabatan dan kedudukan. Gak boleh. Tidak boleh. Jangan pernah Bu ya. Hanya untuk sesuatu materi duniawi kita merendahkan diri kita di depan manusia. Jangan Bu. Satu sering kali dikatakan, Cak, ojo bantahan. Nek aku bantah perkara apa? Engko jabatanmu hilang, aku ora peduli. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Karena kita sebagai hamba. Kenapa? Allah udah tahu. Maka tidak perlu dipusingkan, tidak perlu dikhawatirkan. Besok makan apa lo kita nggak tahu, ya kan? Siapa yang tahu? Allah. Artinya apa? Ilmu kita sedikit sekali dan kita tidak punya pengetahuan lebih. Makanya tadi merasa hina. Kapan itu? Di depan Allah. Yang kedua, rendah hatilah di hadapannya. Rendah hati. Jangan merasa punya segalanya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, puji Allah. Janganlah tinggi. Makanya Rasul sampaikan, supaya doa kita cepat diterima, dikabulkan oleh Allah, apa diantaranya? Butuh wasilah. Tahu wasilah Bu ya? Apa wasilah Bu? Perantara. Nah, para ulama sepakat perantara itu salah satunya dengan apa? Asmaul Husna. Zikir. Yang kedua dengan apa? Amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan. Satu, Asmaul Husna. Dua, amal soleh yang kita lakukan. Contoh, jenengan punya cita-cita, jenengan masukkan uang di kotak infak. Jenengan minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak yang aku masukkan ini, Engkau permudah segala urusanku, Engkau lancarkan segala aktivitasku. Mari kita sini kebal sewu.
Kuwatir. Dari Allah, saya jaluk ya akeh. Ya tidak apa-apa. Kenapa? Allah tidak melihat banyak atau sedikitnya. Tapi yang dilihat pertama kali oleh Allah Pak, kemurnian, keikhlasan dari hati kita. Nek iso ditingkatkan hari ini 1000. Nah, pekan depan 2000. ya cedok 1000 kurang 10.000 ngono lho Bu. Berubah aja didik. Kesuwen. Kita kan pengen nikmatnya itu bertambah banyak. Nah kalau pengen nikmatnya bertambah banyak, infaknya ya kudu banyak. Istiqomah romi sewu. Allah tuh cuma minta, keluarkan 2,5% saja. Nek jenengan terima 1 juta, berapa yang dikeluarkan? 25.000. Tapi terus tahu aja angel. Kenapa? Yang diingat-ingat yang 25, yang 975.000 ya nggak diilingi belas. Padahal Allah itu minta apa? Keluarkan yang 25.000. Tak berikan ketenangan, tak berikan ketentraman, tak tambahi segala apa yang kamu berikan. Berapa kali lipat? 700 kali lipat dan bisa lebih. Kan sudah dimotivasi oleh Allah. Betul tidak Bu? Nek jenengan rima 4 juta, berarti keluarkan 100.000. Nek jenengan rima 10 juta, 250.000. Hah? Itu minimalnya 2,5%-nya. Nah kita 2,5% kadang-kadang nggak ditahu. Maka semestinya yang belanja pertama kali itu belanja apa? Zakat atau sedekah 2,5%. Masuk gaji setiap bulan tuh. Hah? Gaji setiap bulan. Iya. Kalau itu kita lakukan dan kita istiqomah dengan itu, insya Allah rezeki kita dipermudah oleh Allah. Iya. Dicukupkan, minimal dicukupkan. Minimal dicukupkan. Jadi tiap bulan itu saya menyalurkan, bukan dari saya, dari santri saya titip. Nah, ini motivasi bagi saya. Beliau itu tiap bulan mesti mengirimkan untuk dibagikan. Tiap bulan. Dan tanggalnya mesti tepat, tanggal 25. Tidak pernah melenceng. Istiqomah. Setiap tanggal 25 mesti dikirimkan kepada saya untuk kami bagikan. Di situ. Setiap tanggal 25. Tidak melenceng. Kalau beliau lupa, mesti mohon maaf, Ustadz mohon maaf. Oh, alam saya nggak tahu Bu. Di situ Bu. Jadi istiqomah beliau ini, beliau istiqomah mengeluarkan itu terus setiap bulan. Jumlahnya lumayan Bu, 500.000. Berarti kalau 500.000, ya, berarti kira-kira penghasilnya berapa Bu? 20 juta. 5, dan itu beliau titipnya tidak satu orang, ke beberapa orang. Titipnya ke beberapa orang. Ya saya ketahui paling enggak ada 2 ustadz yang dititipi oleh beliau dan sama nominalnya, sama-sama 500.000 yang dititipkan. 40 juta kalau 2 orang. Itu. Dihitung ya. Penghasilnya 40 juta. Itu belum yang lain. Belum yang lain banyak. Jadi kalau semakin kita istiqomah tadi, merasa rendah di hadapan Allah tadi dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu kita dicukupkan oleh Allah. Tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan. Akan. Betul Bu ya? Iya. Ya enggak juga. Jadi karena itu akadnya berbeda. Nanti sebisa kita ulas perkara akad Bu ya. Ya. Kalau ini saya ngulasnya filosofinya.
pondasinya. Nah, merasalah sebagai hamba yang hina dan rendah hatilah di hadapannya. Jangan pernah merasa punya. Loh kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punyanya Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki hari ini punyanya Allah, bukan punya kita. Dan kita nggak punya apa-apa. Kita punya apa, Bu? Bukan hak milik. Hak guna. Kalau hak guna biasanya ada masa berlakunya. SHGB itu tidak 20 tahun. Betul Bu ya? SHGB itu 20 tahun. Kalau kita niru Nabi, hak guna hidup kita berapa Bu? 63 tahun. Kalau sudah ada yang lebih, berarti itu ditambah sama Allah. Ada bonus. Gitu loh Bu. Nah, jadi kita hak guna, bukan hak milik. Maka apa? Jangan pernah meninggi di hadapan Allah. Kenapa? Pemiliknya adalah Allah. Yang memberi siapa? Allah. Oke, berikutnya. Mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Ayatnya apa? Ini bulan haram, Dzulhijjah. Tinggal beberapa hari lagi kita mau pindah ke bulan Muharram. Ingat, tidak usah melakukan sesuatu yang tidak ada landasannya. Kenapa? Perintahnya jelas. Ikuti apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Yes. Tidak usah kemudian nanti satu Muharram kum nonggone Jawa Tundo. Tidak usah. Adem. Adem. Ya. Terus ya, tidak usah gawe ritual macam-macam. Ya. Nggak usah. Terus ya, ini loh, ngikuti perintah, menjauhi larangan. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah nggak usah dilakukan. Nggak usah. Bu, kabupaten mohon maaf, dengan nyimpen senjata yang bukan digunakan sebagai sebuah hiasan itu nggak oleh. Jenengan yakini, oh ini senjata ini kata rambut, ngamuk kok, itu syirik. Nggak oleh Bu. Dulu mbak buyut saya itu tinggalkan beberapa senjata Bu. Mbak buyut saya itu hidup pada zaman perjuangan kolonial. Ya, kolonial. Satu yang ditinggalkan itu tombak. Jadi ninggal tombak. Saya tanya ke mbah saya, Mbah, ini tombaknya siapa? Ikut tombaknya mbah buyutnya sampeyan. Peninggalan. Ya sudah, kita taruh saja, Kak. Kita nggak apa-apakan. Tidak saya kasih minyak, tidak saya kasih bunga. Ya sudah, ya kita taruh aja. Iya, perhiasan. Paling nek kotor saya lap gitu aja. Tidak ada apa-apa. Karena itu bagian dari sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya. Karena pernah ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Ya udah ditinggal, taruh. Nah kalau lama-lama ada yang ngambil, hilang, ya sudah. Iya, sudah. Ada yang rambut, itu begitu. Tidak usah aneh. Kenapa? Ngikuti perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Innama umirtu an a'budallahi. Allah sampaikan, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kepada ciptaan-ciptaanku terutama manusia, bahwa aku perintahkan manusia itu untuk apa? An a'budallah, hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Surat yang ke-27 91. Silakan. Kalau misalkan di daerah
ada acara apa memandikan senjata apa sekarang Ya itu budaya mereka, silakan, tradisi mereka. Tapi ketika kita sebagai umat Islam ya nggak usah hadir, nggak boleh. Lah kan berdoa ya sudah nggak usah, udah. Karena apa dikhawatirkan saat itu ada ritual-ritual, ya kan? Ada persembahan-persembahan, ada peribadatan-peribadatan yang kemudian menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya tidak boleh dihadiri. sedekah bumi di desa-desa itu gimana? Sama Gitu. itu tradisi juga. Nah, gini bahasanya. Ketika tradisi itu bersinggungan dengan kemahaesaan Allah, maka kita hindari. Ya padha wae juga oleh, Bu. Itulah yang jawabannya rada angel, Bu. Iya. Kalau kita tidak ngasih, katanya kok nggak bisa diajak bekerja sama. Kalau kita ngasih bertentangan dengan ini, ya wis bismillah ngono wae. Diniati untuk sedekah. Urusan dia mau pakai apa wis itu. Karena kita akan susah menghindarkan, karena budaya-budaya di Indonesia itu ya luar biasa. Kalau di ayat ini jangan melihat, jangan lihat. Innama umirtu an a'budallah. Jelas kalimatnya. Betul ya? Ya. Innama umirtu an a'buda Rabba hadhil balad. Siapa itu? Allah. Rabba hadhil balad itu. Ladhi harrama maha. Jadi sudah jelas. Apa perintahnya Allah? Sembahlah aku. Kenapa Allah pakai analogi, pakai contoh? Baldah itu adalah Makkah. Makkah itu harus steril dari segala bentuk kesyirikan. Tak boleh. Maka kalau ada orang di Mekah itu, ketika dia datang ke Mekah merasa tinggi, pasti tersesat. Betul Bu ya? Kan kejadian banyak ya. Oh aku apa? Gue masuk pintu sana, keluar pintu sana, kesasar. Kenapa? Tidak rendah. Kejadian tidak? Kejadian. Oh aku kuat, sakit. Kan begitu. Maka di kota Makkah itu kita tidak boleh meninggi, nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh berbuat dolim, nggak boleh. Kenapa? Perintahnya Allah jelas. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah, atau ya. Di situ perintahnya begitu. Menyembahnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Nah, itu kita aplikasikan. Panjenengan yang sudah pernah menginjakkan kaki di sana, ayo kita ambil kembali, kita panggil kembali experience kita, pengalaman ibadah di kota Makkah kita terapkan sekarang. Supaya apa? Mendapati ketentraman, mendapati keamanan. Jadi udah ke sana bolak-balik. Udah bolak-balik ketemu Ka'bah. Ya kan? Belum, mudah-mudahan segera disegerakan oleh Allah, ya. Nah, di situ. Nah, kalau santrinya Ustadz Mokhtar itu setiap 2 tahun sekali berangkat umroh nabung. Itu santrinya Ustadz Mokhtar. Dikira-kira tahun depan berangkat lagi. Nabung. Ya saya iso ya. Kalau 500, 1 juta. Ya enggak juga. Nanti terakhir tinggal nambah berapa. Begitu. Yang penting ojo utang Bu ya. Ya, berarti kan belum mampu. Berdoa kan belum mampu. Enggak usah memaksakan diri. Kenapa? Umroh haji itu bagi yang mampu. Ya. Kalau nggak mampu jangan merasa ruwet hidupnya. Ya, itu balik. Ikuti perintahnya Allah. Apa perintahnya? Satu, yang yakinkan bahwa yang kita sembah cuma
Tuh, Allah. Yang kita agungkan cuma Allah, tidak yang lainnya. Loh, kok sak jam Bu? Padahal dulu pindah surat Bu. Kok tahu apa ya? Saya tak ringkes ini. Ya. Jadi itu, merasalah sebagai hamba yang hina dan rendah hatilah di hadapannya, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, bersabar dan berselaras terhadap ketentuannya. Penting. Yang terakhir itu, bersabar dan berselaras. Bu, berselaras itu kayak apa Bu? Imbang. Menyesuaikan. Berarti apa Bu? Jangan dilawan takdirnya Allah. Ketika Sophie langsung korupsi. Jangan dilawan. Kita diberi Allah ujian sakit, terima, dinikmati sakitnya. Dosanya Oleh sambat, ya Allah, kok aku pada sing loro? Gak boleh. Gak boleh. Apa yang disampaikan Rasulullah ketika Rasulullah dalam posisi terdesak, tak ada sadar lagi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Menyerahkan segalanya kepada Allah, berselaras dengan terhadap ketentuannya. Aja dilawan tuh. Suami pulang dari kantor mau menang mencurang, tahu mencurang Bu? Wes, aja dimarahi dhisik, jawaban dhisik. Sampai beliaunya tanya di dapur ada masakan apa, berarti wes tenang. Iya. Itu namanya berselaras dengan terhadap ketentuannya Allah. Suami datang, posisinya kalut. Lah bos ya Pak, mulai-mulai kok gawa masalah. Perang Bu di rumah. Iya. Betul. Wes jenengan biarkan aja. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Kalau suami jenengan dalam posisi itu, siapkan yang dia senangi. Lu kok bahaya toh Bu? Lah kok bahaya? Wes jenengan lebih ngerti daripada saya. Ya misal kopinya ya disenangi, dia seneng apa? Kopi ya, siapkan kopinya. Udah. Kopi tuh bro. Habis kopinya bisa bro. Kalau seneng yang lain ya terserah panjenengan. Jadi begitu. Supaya apa? Tadi tenteram kembali. Maka jangan pernah melawan takdirnya Allah. Tidak bisa. Tidak mampu kita. Maka kalimatnya apa? Berselaras terhadap ketentuan Allah. Tidak boleh dibantah. Bisa Bu? Dengan jalan macet, dinikmati macetnya. Ngerti yang ini gak lewat ini aku, itu jadi tak berselaras. Loh, iya. Kalau jalan yang minta berangkat mepet siapa? Ini kalimatnya bersabar, berselaras terhadap ketentuannya. Udah paham kalau Senin itu biasanya macet. Lah kok berangkatnya awan? Mari kita jalan, bolak-balik ngeber, klakson. Akhirnya dimarahi orang. Iya. Iya. Maka dulu ketika saya belajar kendaraan itu dibilangin sama tutor saya, Pak, kalau ada orang bolak-balik nyalakan klakson, anggap baik lagi ngetes klaksonnya, aja marah-marah. Loh, itu kan ilmu Bu. Coba kalimatnya. Tak eling-eling. Pak, kalau ada orang di belakang jenengan kok bolak-balik bunyikan klakson, anggap baik sedang ngetes klaksonnya. Ya karena kalau lagi ngetes kok. Iya. Kalimatnya apa? Tidak boleh marah gitu. Coba, itu namanya berselaras dengan ketentuan Allah.
Berarti jenengan orang baik. Semakin baik diri kita, semakin hebat diri kita, semakin tinggi kedudukan kita, semakin banyak ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi bahasa gitu, kalau jenengan seringkali digoda, berarti jenengan orang baik. Setan itu goda orang baik. Betul Bu ya? Iya. Nggak mungkin setan goda setan. Bentar ya, nggak mungkin setan goda setan. Kenapa? Mas bodoh. Nggak mungkin digoda meneh. Maka setan itu cari objeknya siapa? Objeknya cari orang baik. Ya Bu, silakan. Ya. Ya, kita tahan. Jadi gini kalimat Allah. Kalau kita sudah memaafkan, ya kan? Lama gak ketemu. Akhirnya ketemu dengan orang yang pernah dolimi kita. Ya. Kira-kira ya apa Bu? Maklum mana enggak? Ingat ya. Nek ingat toh, tidak muncul di sini, kata Allah tidak apa-apa, ada dosa. Tapi ini sampai terucap. Jadi Allah tuh maha pemurah Bu. Kalau niat baik tidak dilakukan, Allah kasih pahala. Nek niat jelek tidak kita lakukan, tidak dianggap dosa. Oh, bedanya menurut. Tapi ya justru sering Bu, kok jebol pertahanannya. Iya. Sama kemarin. Jadi kemarin itu hari Kamis dini hari saya diinfo sama teman saya, Ustaz, beliau meninggal dunia. Langsung teringat, oh ini salah satu orang yang membunuh karir saya. Saya teringat, Ustaz doakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai sudah. Saya ingat, oh ini saya berkata teman saya, ini salah satu orang yang membunuh karir saya. Saya gitu tahu, yo, saya nggak bilang kapok, enggak, enggak Bu. Di situ, ya, ya. Karena sabar dan apalagi sabar itu sulit, apalagi menyelaraskan itu kan effort lagi. Nah, tapi saya ini kan hidup yang ketemu setiap harinya dengan orang-orang yang menzalimi saya. Termasuk ya ada suami, ada anak, dan ada teman-teman kerja yang segitu. Tapi kenapa kok ada pertanyaan masih ya Allah, kenapa kok ini, kenapa kok di saya, kenapa itu nggak apa-apa tuh, nggak boleh ya, karena saya ragu jadinya. Bener tahu Allah itu maha adil, jadi saya itu sakitnya kembali lagi imanku ya Allah gitu. Oke, sabar. Ya, jadi gini, saya ulangi lagi, semakin tinggi apa yang kita harap, semakin besar cita-cita yang mau kita raih, maka semakin besar pula ujian dan rintangan yang Allah hadirkan kepada kita. Maka dalam sebuah arti katakan, ujian, rintangan itu dalam rangka untuk memperkokoh apa Bu? Mental kita naik kelas. Saya tak buka loh. Bentar Bu ya, tak buka no yang bab tadi.
Kita jenengan lihat, makin berat dan makin tinggi cita-cita yang akan dicapai, makin besar pula rintangan dan cobaan yang dialami. Untuk mencapai keridhaan Allah dan memperoleh surganya bukan satu hal yang mudah dan gampang, tetapi harus melalui perjuangan yang gigih, yang penuh rintangan dan cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu. Bon, jawab ya. Terusnya, sudah Bu? Kita lanjut ya. Belum? Oke. Nah, teruskan. Nah, Allah memuji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, bahan makanan. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi apa? Umat yang kuat mentalnya. Jadi semakin kita diuji Bu, berarti Allah ingin mental kita semakin kuat. Digembleng kita itu. Iya. Boleh nangis, aku boleh nangis, tapi kita keluarkan. Kenapa? Ujiannya berat. Tapi kalau nggak pernah nangis kan nggak apa-apa. Iya. Itu kodratnya begitu. Ya. Itu. Jadi kaum muslimin dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya. Mentalnya dibentuk oleh Allah supaya apa? Tahan banting. Nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa, nggak gampang kecewa. Maka Allah kasih ujian. Bon. Berarti apa ini? Maunya Allah mental kita kuat, nggak rapuh, nggak cengeng, betul. Kuat kita. Dengan segala keadaan kita tangguh. Dimanapun kita ditempatkan, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, Allah bilang tak kuatkan mentalnya. Dengan ujian tadi. Yang kedua, kukuh keyakinannya. Kita punya Allah. Ya kan? Itu. Kukuh keyakinannya. Yang ketiga, tabah jiwanya. Yang keempat, tahan menghadapi ujian dan cobaan. Kalau kita belum tahan menghadapi ujian cobaan, berarti kita belum jadi muslim yang kuat. Pertanyaan-pertanyaannya tadi itu apakah cenderung merusak atau menjelekkan, menurunkan kualitas? Itu menurunkan kualitas diri kita. Maka ketika muncul kalimat-kalimat tadi, kita tahan dan kita coba selaraskan bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita redam emosi diri kita. Kita redam. Bisa. Maka setiap dari kita pasti akan berpikir tadi, kenapa kok aku lagi? Kenapa kok gak yang lain? Padahal aku sudah sholat ya Allah, sudah puasa, sudah zakat, sudah. Nah, itu kan tidak jawabannya. Iya. Semakin kita taat beribadah, semakin baik kualitas ibadah kita. Kalau kurang apa Nabi Muhammad? Orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kemudian Allah sebut Nabi Muhammad itu adalah satu Nabi ulul azmi, Nabi yang diberikan ujian paling berat, tapi diberikan kesabaran yang luar biasa. Dan itu cuma 5 Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apakah Nabi lain tidak?
Nabi yang lain kasih ujian oleh Allah, tapi tidak seberat lima Nabi ini. Yang dapat asli. Diuji oleh Allah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Yunus diuji oleh Allah, putus asa, lari, masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan dia merasakan, ya Allah kok gelap gulita, kok sempit. Apa yang kemudian beliau sampaikan? Doa, apa doanya? La ilaha illa anta. Maka kalau di tengah dalam kondisi sempit, sulit, baca doa tadi, dipakai dikit. Pakai dikit. Hatinya apa ya? Sumpah, ruwet. Wes kayak wis hidup itu wes gak bisa tolak-toleh. Ya wis terjepit. Wis mentok. Kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa kata Allah? Kalau engkau rutinkan baca itu, tak ijabahi segala apa yang kamu harap. Fa'ajaba kata Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan baca dipakai dikit. Ada landasannya, itu di Al-Quran. Dan Allah janjikan kalau engkau baca itu, engkau rutin baca itu sebagai dikir, kata Allah, tak ijabahi apa yang kamu harap, tak jawab apa yang kamu minta, tak berikan jalan keluar dari segala persoalan yang engkau hadapi. Fa'ajaba kata Allah, tak jawab. Maka kalau kita dalam posisi tadi sempit, sulit, jangan bilang kok aku lagi ya, jangan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu yang Allah ajarkan. Makanya ini mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, bersabar dan berselaras terhadap ketentuan dari Allah. Apa tuh pendek? Segala sesuatu yang sudah terbiasa pasti ringan. Memulainya biasanya rada. Setan itu salah tuh, salah mana bu? Setan itu salah, pasti salah pasti. Ya Allah. Jelas sampai sini Bu? Jelas. Jadi ujian, cobaan, takdir yang Allah berikan kepada kita, ketetapan dan ketentuannya untuk apa? Menguatkan mental hambanya. Ayat 87. Itu menguatkan mental hambanya, mengukuhkan keyakinannya, menjadikan tabah jiwanya. Jadi gak gampang turun ini air mata. Kenapa? Sudah tabah, nangis sudah jelati. Patikus memang benar sendiri. Yo, dengan jemput tisu, gue gak ketar ada loh. Masya Allah. Di situ. Bu, pernah nggak ketemu dengan orang tunanetra? Pernah. Tahu ceritanya bagaimana kesedihan orang-orang tunanetra? Nggak tahu kan? Barusan pekan lalu saya ketemu dengan beliau orang tunanetra untuk berjuang hidup, Masya Allah. Berbagai rintangan dan cobaan ia hadapi, ya kan? Nggak direken karo koncoi dan lain sebagainya, dibully. Coba itu loh, wis gak iso nontok, wis netra, saya dibully, saya dijauhi, kurang apa meneh? Coba hari Ahad lalu saya ketemu dengan beliau, Sabtu lalu saya ketemu beliau, ngobrol. Ternyata beliau ini Masya Allah orang Tuban dan sekarang ini pekerjaannya apa? Guru netra, dia guru di Semarang, di SLB, sekolah luar biasa di Semarang. Luar biasa mentalnya kuat.
Jadi kami ngobrol. Jadi saya merasakan betapa kemudian perjuangan hidup yang dialami oleh beliau ini luar biasa. Di situ. Bu, kita loh masih melihat bisa, ya kan? Kira-kira apa sih pujian itu? Coba tadi. Makanya tadi kita diminta oleh Allah berselaras dengan ketentuan Allah. Kalau kita merasa tadi sempit, ayo tadi awal sampaikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Golek. Wes salah Bu, segala persoalan itu Allah yang menyelesaikan. Kita tidak mungkin mampu, maka apa? Gak usah dipikir teman-teman, ya. Gak usah dipikir teman-teman, sudah. Kenapa? Ini sudah skenario-nya Allah. Sudah diskenariokan oleh Allah. Nah, kata Allah, mereka akan mendapati predikat sabar dan mereka lah orang-orang yang mendapati kabar gembira dari Allah. Jadi kalau kita mampu tadi, mental kita kuat, keyakinan kita kukuh, tabah, jiwa kita tahan menghadapi ujian cobaan yang datang kepada kita itu kabar gembira toh, bukan kabar yang sedih, bukan kabar yang menyedihkan. Tapi kalau mereka yang tidak kuat mentalnya, dengar tetangga kanan rumah renovasi rumah, wis duit kondi langsung. Tapi kalau orang yang kuat mentalnya, alhamdulillah ya Allah, tabarku sudah. Kapan jatahku engkau turunkan? Begitu mentalnya. Depan rumah beli mobil baru. Oh, langsung paling kredit ini. Kan gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah kuat mentalnya, alhamdulillah ya Allah, tetanggaku sudah bisa beli mobil baru. Jatah saya kapan ya Allah engkau turunkan? Nunggu anakmu. Sudah gitu. Ya Allah, jatah saya kapan engkau turunkan? Gitu. Allah mau benar di pameran itu tadi ini. Gak usah. Bilang aja pada ya Allah, tetanggaku sudah, saudaraku sudah, temanku sudah, jatahku kapan ya Allah? Cari Allah, lah kamu durung sungguh-sungguh kok, mentalmu durung kuat, keyakinan kamu belum kokoh, ya turunkan dulu. Di situ. Tapi kalau Allah udah buka Bu, nggak akan ditutup lagi. Yursilis sama alaikum midrara, kata Allah. Kalau udah Allah buka Bu, Allah alirkan seperti turunnya air hujan, nggak mandek rezeki kita. Tapi ya jadi ditutup meneh. Gitu loh Bu ya. Oke? Loh, wes. Apa Bu? Yang mana? Kalau ini dari surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155. Tadi intisarinya. Begitu Bu. Rangkumannya. Bu, ngapunten nggih, tak cerita. Setiap kali saya habis bahas yang berbeda, saya baliklah aku. Baliklah aku. Berarti Allah itu betul-betul masa menguji. Suatu ketika, mohon maaf, saya itu habis mengajarkan terkait dengan kepasrahan, kesabaran, ketabahan. Ya kan? Apa yang terjadi Bu? Tiba. Bukan. Motor kan ya sudah besar lah. Tiba pada saya. Cak, sampai difitnah begini. Sudah. Ya sudah, biarin aja, fitnah wayah. Merodok, yuk sakuno. Sepanjang nggak ngomong di depanku ya nggak tanggap. Tapi kalau ngomong di depanku tak minta buktinya mana. Tapi kalau nggak ngomong, berarti dia nggak berani. Ya sudah gitu aja. Merodok tak, itu siapa no? Enggak ketok wongi. Oh namanya
Fitnah orang jelas. Kenapa kita mesti nanggapi yang tidak jelas? Itu lah Bu. Pernah lagi Bu. Semangat-semangatnya bekerja, semangat-semangatnya untuk menyiapkan fasilitas untuk anak-anak, ditipu orang. Ditipu orang. Istri bilang, ya, saya cerita ya. Iya. Tapi jangan marah. Dede, sih, mau harap cerita tak kok marah sih. Ceritanya apa saya gitu. Cerita akhirnya ya. Apa yang kita usahakan ternyata Allah belum beri kepada kita. Oh, hilang berarti. Iya, ya sudah. Menutup ya, ya wis hilang sudah Pak. Ya diurus Bu, tetap diurus. Tapi hasil akhir adalah Allah. 3 tahun, ini tahun keempat kami urus, belum berhasil. Lah kok sing nipu Bu, habis beli rumah, rekreasi, masya Allah, alhamdulillah. Bu, nek ketemu mana piye Bu? Ngamuk, nggak usah ngamuk. Didoakan yang baik, ya Allah, orang ini pernah bawa uangku, bukalah hatinya untuk mengembalikan. Nah. Lapor polisi sudah, mediasi sudah. Apakah berhasil? Semuanya belum berhasil. Berarti takdirnya belum berhasil. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Enak Ustaz ngomong pancene. Nglakonane rada lumayan. Bisa nyumpahin. Tapi semakin kita bisa mengelola hati kita, insya Allah mental kita kuat. Mau dihadapi apa saja, kenapa? Karena kita sudah bisa bersabar, berselaras dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah. Di mana-mana Bu ngomong itu paling gampang. Tentu ya. Betul. Saya yang ngomong, saya ya wis nglakoni, ya wis ngerasakan. Iya. Dari yang paling tinggi jabatan balik meneh nol ya wis tahu. Sudah. Iya. Habis diberikan kedudukan tinggi oleh Allah, mari nol lagi yo. Ya pernah. Boleh dendam? Tidak boleh. Boleh benci pada orangnya? Tidak boleh. Bagaimana caranya itu? Berselaras dengan ketentuannya Allah dan ketetapannya Allah. Itu yang terbaik dari Allah. Saya bisa ngomong Bu, kenapa? Sudah merasakan, sudah ngalami bolak-balik. Gitu, ya bolak-balik Bu. Enggak sekali, enggak, berkali-kali iya. Gak lapo-lapo difitnah, iya biasa. Di situ. Dan lain sebagainya. Loh kenapa Bu? Karena saya beraktivitas di banyak bidang. Maka fitnahnya banyak. Apalagi kalau terjun di dunia politik, oh luar biasa. Itu. Ya otomatis toh Bu. Saya terjun di banyak bidang. Gitu. Maka ujiannya juga banyak. Saya terjun di dunia seperti ini, dakwah, ngajarkan Quran, tafsir Quran, akidah dan seterusnya. Saya terjun, ya kan? Saya ngurus anak-anak yatim piatu panti asuhan, saya terjun, ya kan? Saya terjun lagi apa? Ngurusi jenazah, terjun, ya kan? Ngurusi apa lagi? Bangunan. Katanya dimanjur barang, tapi nggak dibayar. Bukan kontraktor, buat diamanai Cak. Ini ada tanah, tolong dikawal pembangunannya, saya cari duitnya, oke? Alhamdulillah.
tabungan di situ. Ya. Kita sudah disalahi orang gitu ya. Kan ini saya ini termasuk sering jadi korban ditolong mentung gitu. Nah, terus pernah saya itu di beberapa tahun yang lalu 2 kalian melaporkan sampai polisi ya, itu nggak apa-apa ya. Maksudnya itu termasuk ikhtiarnya di kita ya, ikhtiar di Nggak apa-apa. Oh, soalnya proses langsung saya aku nyalain takdir atau enggak, saya cabut saat itu dan itu terjadi saya yang salah. Jadi saya nyabut perkaranya itu saya salah, ternyata orang ini tambah membabi buta gitu loh. Ya, ada gini. Apa yang kita ambil bisa jadi salah di mata kita, tapi itu akan bernilai kebaikan di mata Allah. Itu. Maka salah benar itu bukan ukuran manusia, tapi ukurannya Allah. Allah kan sampaikan, jangan pernah berbuat zalim kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Walaupun orang itu salah pada kita, kata Allah, jangan berbuat zalim. Sewajarnya membalasnya, tidak boleh berlebihan. Itu Allah. Pun, oke, saya lanjut. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke sini. Tuh, di materiku mau nutup. Waduh. Enggak. Ini loh. Maka Allah sampaikan berikutnya gini. Surat 39 ayat yang ke-36. Alaisallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billadina min duni wa man yudlilillahu fama lahu min had. Kalimatnya begini intisarinya, bahwa dialah Allah itu maha pelindung hamba-hambanya dengan mencukupi segala keperluan mereka. Bukankah Allah yang maha kuasa, maha pemurah, itu telah mencukupi segala sesuatu yang diperlukan oleh hambanya. Ini ya tadi berselaras dengan ketentuan Allah. Alaihissallahu bikafin abda. Cukup Allah yang menjadi pelindung diri kita. Tidak usah dari backing lain. Oh, aku tuh backing orang yang bintangnya 5, ngeluh. Awalnya bintang 7. Tidak usah. Tinggian bintang 7 tahu salah. Gitu Bu ya. Makanya mumet, Pak. Tidak usah cari backing yang punya bintang. Siapa backing kita? Allah. Alaihissallahu bikafin abda. Dekengan pusat. Nah, itu kata Gus Idam. Dekengannya wong pusat. Itu maksudnya Gus Idam itu gitu. Menserahkan segalanya hanya kepada Allah. Ini kalimatnya. Loh kenapa? Loh Allah itu maha melindungi kita kok. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah, gak mungkin sampai sini. Betul ya? Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah, udah sampai seusia sekarang ini. Kan begitu Bu ya. Maka dikatakan bahwa dialah Allah pelindung hamba-hambanya. Ya. Dengan apa? Dicukupi kita. Apakah kita pernah berkekurangan? Bu, kita pernah berkekurangan tidak? Tidak pernah kekurangan. Kita aja yang kurang puas. Itu jawabannya Bu. Kenapa? Allah tidak pernah mengurangi hak-hak kita. Nah, kita sendiri. Kenapa? Allah sudah menyampaikan tak cukupi segala kebutuhan. Alaihissallahu bikafin abdah, tak cukupi segala kebutuhannya. Ya. Kenapa? Allah maha kuasa, Allah maha pemurah. Karena itulah
mencukupi segala sesuatu yang diperlukan oleh hambanya. Jenengan perlu apa saja Allah cukupkan. Betul Bu ya? Insyaallah. Mohon maaf ngapunten. Pernah kan jenengan bayangkan bagaimana seorang perempuan itu melahirkan anak? Kalau itu bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, orang mungkin. Itu kalau bukan karena Allah, Bu. Bukan karena Allah yang mencukupkan, dia melindungi panjenengan. Perjuangan yang luar biasa. Lah ngono kok anake gak mesti tok bolak-balik dia anak ya. Wis sambat jadi loro. Kapok lomba. Lah, duwe anak lek. Kapok lomba iki. Coba jenengan berpikir, itu kalau bukan karena Allah yang mencukupkan. Apa mungkin? Orang mungkin. Rahim panjenengan nek gak hamil ya wis balik kan. Tapi ketika kemudian ada janinnya bisa membesar, siapa yang membuat membesar? Allah. Lah kok cukup? Iya. Nah, karena tadi dijamin oleh Allah, alaihissallahu bikafin abda. Cukupi apa? Itu kan Allah yang kadang-kadang kita nggak pikirkan. Ya, rahim panjenengan bisa kemudian memuat berkilo-kilo janin. Ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 4 kilo. 5 kilo. Ya, itu baru janinnya. Nah itu ada apa namanya? Ketubannya, ada plasentanya, Ada ari-arinya. Nah, itu kalau bukan Allah yang mencukupkan. Tapi nggak pernah terpikir. Kembar 5, ayo. Nggak pernah terpikir. Kenapa? Karena manusia hanya berpikir pada apa? Materi. Keuntungan. Masya Allah. Apalagi Bu, jantung panjenengan, jantung kita tiap hari berdetak, nggak mandek. Coba sekali mandek puluhan juta. Hah? Saya kata cerita Bu ya, teman saya belum 40 tahun, sekarang ini udah pasang ringnya 3. Belum 40 tahun, nggak ngerokok, seneng olahraga. Coba, loh kan bisa kan merokok, berarti kena jantung. Ini nggak ngerokok, nggak ngerokok ya kan, seneng olahraga, duitnya akeh, lah kok jantungan? Ayo Bu, dia punya segala fasilitas, uangnya banyak, rumahnya besar, istrinya cantik. Gitu Bu ya. Enggak, kalau kemudian itu dianggap bahwa apa tadi? Tiba-tiba langsung masuk rumah sakit pasang ring di jantungnya. Masih muda Bu, belum 40 tahun. Ya itu ujian. Nah kalau balik memang itu ujian. Iya. Tentuan Allah. Iya. Tetapi tadi kalau kita ngomong ke apa yang seringkali dibicarakan oleh manusia, kalau orang itu gemar olahraga, makanannya sehat, semua serba kecukupan kan ya Ujian. nggak artinya penyakit jantung itu kan ya Aneh. jauh mestinya. Kenapa? Seneng Hidup sehat. terlepas dari itu kan orang seneng banyak-banyaklah olahraga ben sehat. Iki lho wis olahraga. Aku jantungan. Ini lho Bu. Loh, Bu, ini ngomong tak beres mari Bu. Kan dibahas. Nah itu contoh. Makanya tadi kata-kata alaihissallahu bikafin abda. Cukup Allah yang maha melindungi diri kita. Cukup Allah yang mencukupi segalanya untuk kita. Teruskan. Nah, jaminan kepada hambanya yang taat bahwa barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka dia cukup untuk memberi perlindungan dan menghindarkan mereka dari bahaya.
dalam melaksanakan cita-cita. Ini alaihissallahu bikafin abda, itu maknanya. Jadi kalau kita kemudian kita ini mampu menserahkan segalanya kepada Allah, ya, mampu pasrah total kepada Allah, apa kata Allah tadi? Dia cukup untuk memberi perlindungan. Ada Allah yang memberi perlindungan dan menghindarkan dari mara bahaya. Kita kan seringkali ya dihindarkan. Saya pernah ngalami pas di depan saya itu tabrakan. Caranya nggak ada. Allah hindarkan saya dari tabrakan tadi. Dan itu seringkali saya mengalami ketika melakukan perjalanan. Itu kalau bukan karena Allah yang melindungi diri kita, orang mungkin. Maka dia katakan alaihissallahu bikafin abda. Maka di sini Allah minta apa? Bertawakalah kepadaku. Bertawakalah kepadaku. Kenapa? Pasti kita akan dilindungi oleh Allah. Pasti kita akan dihindarkan dari segala bentuk mara bahaya. Apalagi Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi segala apa yang kita cita-citakan, kalau kita bisa pasrahkan itu, kita bisa serahkan itu semua kepada Allah, apa kata Allah? Tak kabulkan apa yang engkau cita-citakan. Begitu, Bu. Sudah? Tak teruskan. Dikit lagi. Nanti 4 jam 9 selesai. Lama ya enggak apa-apa. Oh, ojo, Bu. Kontraknya sampai jam 09.00. Ya. Oke, saya teruskan. Ini terakhir slide-nya. Banyak ayat tentang kesabaran yang menunjukkan adanya kebaikan dan kenikmatan. Balasan dan pemberian yang besar, ringan dalam kehidupan dunia dan akhirat karena bersama-sama, karenanya bersamalah dengan Allah. Dunia akhirat, ya, dunia akhirat Anda akan bahagia dengan kebajikan. Nah, para ibu sekalian dirahmati oleh Allah, ini ada slide yang hilang. Ini kan kita diminta banyak ayat itu yang menerangkan tadi sabar, ya, yang menunjukkan adanya kebaikan dan kenikmatan, ya, ya. Balasan dan pemberian yang besar, ringan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya bersamalah dengan Allah. Itu perintah. Kalau kita ingin jadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka apa? Harus bersama Allah. Nah, bersama Allah bagaimana? Tadi di awal. Bersama Allah itu salah satunya apa? Apa tadi, Bu? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Nah, saya mundur. Ini ada ayat surat dari sudah ini ya, surat 39 ayat 36. Ini surat 28 ayat 12. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli bait hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Jadi kalau kemudian seorang hamba itu sudah bersama Allah, maka Allah haramkan semua dari selainnya. Maka dicukupkan semua dari Allah. Saya ulangi lagi. Kalau sang hamba itu sudah bersama Allah, sudah senang bersama Allah, sudah selalu bersama Allah, maka dia mengharamkan dari selain Allah. Kenapa? Yang dari Allah itu yang terbaik. Yang dari Allah itu yang terbaik. Nggak ada lagi.
Yang terbaik ya dari Allah. Makanya kemudian apa tadi? Tadi balik itu surat 27 tadi apa? Umirtu an a'budu rabba hadhil baldah tadi itu. Ayo kita kemudian tingkatkan kualitas ibadah kita kepada siapa? Kepada Allah. Loh kenapa begitu Bu? Mohon maaf, ini ada yang bilang tadi slide saya. Bentar. Kenapa orang-orang begitu? Karena dia menghilangkan agamanya Allah. Kenapa orang-orang itu menghilangkan agamanya Allah? Kan begitu Bu ya? Dan kenapa kemudian agamanya Allah itu hilang? Kenapa kira-kira Bu? Ada yang tahu? Dek, buka no Bu. Tapi ya. Nah, jadi ada orang-orang itu kenapa kemudian agama itu hilang? Nah, agama hilang itu kan ini. Satu, karena tidak mengamalkan apa yang Anda ketahui. Kalimatnya begitu cuma. Kenapa kemudian kita itu jauh dari agamanya Allah? Kenapa kita jauh dari Allah? Kenapa? Karena hilang agama kita. Kenapa agama kita hilang? Ini tidak mengamalkan apa yang diketahui. Maka terus diuji. Kita dah tahu, kan begitu Bu ya? Tahu ilmunya, ilmu sabar tahu, ilmu tabah tahu, tapi gak dilakoni. Akhirnya apa? Disitulah Allah menjauh. Kenapa? Tidak mengamalkan apa yang diketahui. Ada seseorang yang saya tidak menjalankan perintah Allah, tapi hidupnya itu kok menurut saya ya kok akan diterima. Coba Tadi kan saya sampaikan ukuran enak nggak enak bukan ukuran manusia. Ukurnya dari mana? Allah. Lewat apa? Nas yang ada di dalam Al-Quran. Itu ukurannya. Loh, dia kok dipenuhi Ustaz? Harta bendanya banyak, pekerjaannya mudah, ya kan? Anaknya sukses kabeh, kan begitu? Dan ternyata dia juga sering berbuat maksiat, gitu ya? Itulah namanya istidraj. Nah, Allah sampaikan berarti seluruh jatah orang tersebut sudah Allah turunkan di dunia, di alam akhirat tinggal punya apa? Neraka. Kalau begitu kan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu ya Allah, berikan kehidupan dunia bahagia, berikan kehidupan akhirat bahagia, hindarkan dari api neraka. Pengen yang itu atau pengen dunianya dipenuhi oleh Allah? Pasti pengen Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kalau pengen itu tadi balik kudu apa? Menerima segala ketentuan dan ketetapan dari Allah, gak oleh protes. terima impanduk. Ngono Bu. Kudu sabar. Nah, segala sesuatu yang telah kita ketahui, ayo diamalkan. Segala sesuatu yang telah kita pahami, ayo diamalkan. Udah. Kalau ada orang berbuat atau ada orang menyalah-nyalahkan kita, memfitnah diri kita, kita apakan? Dimaafkan. Loh, perintahnya Allah gitu. Itu perintahnya Allah. Dimaafkan dengan diam, nggak usah membalas itu. Loh, tanpa syarat. Gak boleh ada syaratnya.
aku gelem maafkan tapi gak ketemu ya gak boleh. Di situ dimaafkan, memaafkan. Begitu ya. Ini kalimatnya begini, sebentar saya bukakan. Tanpa syarat. Mana ya ayatnya kemarin ya? Istidrok. Oh. Dikasih kemewahan. Oke, nama Bu. Oke, silakan. Memaafkan tapi gak diucapkan. Orangnya, ya semestinya ya diucapkan. Kalau ketemu ya sudah. Nah, gitu aja. Oke. Ini karena baterai saya bawa charger ini mau habis, saya teruskan dikit lagi Ibu ya. Yang kedua, kenapa kemudian kita seringkali mendapati sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita? Tadi kita mungkin seringkali mengamalkan perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Ya, makanya kita hindari. Supaya apa? Allah melindungi diri kita. Maka Allah kita apa? Jalankan perkara-perkara yang engkau ketahui. Di situ. Gitu. Jadi mengamalkan perkara-perkara yang tidak diketahui. Oh, dibesarkan. Isinya perkara-perkaranya itu. Nah, jadi kenapa kemudian agama itu hilang dari diri kita, atau kenapa kemudian kita tidak mendapati perlindungan dari Allah? Kenapa kita merasa tidak cukup dalam kehidupan kita? Mungkin salah satunya adalah kita mengamalkan sesuatu amalan ibadah yang tidak kita ketahui landasannya. Ya wis campur-campur nih macam-macam. Ya bid'ah, ya syirik, ya macam-macam tadi itu. Ini kalimatnya. Ada yang pertama tadi, kita sudah tahu tapi tidak mau ngamalkan. Ini kan kita hari ini kan belajar, menguatkan mental, menguatkan jiwa, menguatkan keyakinan, ya kan? Habis itu diuji, bisa protes. Ya akhirnya apa? Allah tidak hadir. Kenapa? Kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Yang kedua itu mengamalkan perkara-perkara yang tidak diketahuinya dengan hanya ikut-ikutan. Tidak boleh. Itulah yang menghindarkan perlindungan Allah dari diri kita. Sehingga apa? Seolah-olah hidup kita ruwet, rumit, susah. Bisa jadi karena ini. Kenapa? Kita tidak mengamalkan agama Allah dengan benar. Ayo dicek ibadah kita, sholat kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ayo mulai. Supaya apa? Hidup kita tertata. Contoh, saya tanya sekarang. Dengan kalau sholat, iftitahnya baca apa? Pertanyaan saya, dengan tahu nggak hadisnya yang menyatakan kabiro itu? Wah, ini loh ya jadi persoalan. Maka kalau dengan mengamalkan itu cari landasannya supaya apa? Allah berikan perlindungan kepada kita. Nggak bisa kita dilakoni tapi kita nggak paham. Sahabat itu pernah membaca kabiro dan Nabi Muhammad itu mendengarkan. Saya tidak mau. Maksudnya tidak berdebat pada situnya. Kita tahu apa tidak landasannya, gitu loh. Kalau kita tahu, lakukan. Tapi kalau tidak tahu, cari tahu
Allah. Jadi jangan asal lakukan pokoknya api iki, gak boleh pokoknya api. Bagaimana? Belajar. Iya. Dah Bu. Nah, kan budaya dari kecil. Maka sekarang kita mengkonfirmasi dengan pengetahuan kita. Nggak boleh, pokoknya aku biar baca iki Ustaz, nggak boleh. Iya. Ya jadinya seperti Nggak boleh berhenti pada kalimat pokoknya tadi itu. Inilah yang akhirnya apa? Membuat rezeki kita, ketentraman kita tidak hadir. Kenapa? Kita mengamalkan sesuatu yang tidak ketahui. Di situ belajar. Kita belajar supaya apa? Karena Islam itu agama ittiba, bukan agama taklid. Nah, ittiba itu harus diketahui landasannya. Katanya sekarang, nah, jenengan kalau takbiratul ihram, bagaimana tangannya? Di mana posisinya? Bisa Ayo. sejajar dengan telinga, Ah. bisa sejajar dengan Pertanyaannya gini, ada nggak yang nyentuh telinga? Ada nggak yang ketika takbiratul ihram itu jempolnya nyentuh telinga? Kalau ada, saya tanya, kenapa nyentuh telinga? Yang ada yang nyentuh telinga. Yo, biar dulu ini udah nggak boleh berarti pada biar dulu ini dengan cari. Supaya apa? Dalam mengamalkan agama kita benar di situ. Jangan-jangan itu hanya interpretasi dari orang yang baca hadis. Itu loh maksud saya. Paham maksudnya Bu ya? Jadi Allah tuh nuntut kita, ayo belajar loh. Lakukan agama ini dengan benar. Kenapa? Aku memberikan segalanya untukmu. Tapi syaratnya apa? Amalkan yang kamu ketahui. Jalankan perkara-perkara yang kamu tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, sama aja kita menghilangkan agama ini dari bumi. Ya. 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 Sudah kita lakukan dari kecil. Iya. Terus apakah ada barokahnya yang kita lakukan dari kecil? Setelah kita tahu selama ini yang kita lakukan itu salah. Ya. Tadi kan saya sampaikan, Allah itu senang dengan orang yang berubah. Allah itu senang dengan orang yang berubah. Kalau awal tadi pengetahuannya hanya itu dan dilakukan dengan istiqomah, apakah mendatangkan kebaikan? Mendatangkan kebaikan. Kenapa? Itu yang diketahui. Tapi tidak boleh bilang pokoknya iki yang paling benar, tidak boleh. Kalau itu yang dilakukan, maka Allah nutup. Kenapa? Allah suka kepada siapa? Yang mereka yang mau berubah. Di situ. Artinya gini, dalam konteks kita bertauhid, dalam konteks kita beragama, tidak boleh fanatik. Ketika muncul pengetahuan baru yang belum kita ketahui dan itu jauh lebih kuat daripada yang awal, kenapa tidak kita lakukan? Itulah maknanya perubahan tadi itu. Maka dalam beragama tidak boleh fanatik. Makanya harus banyak belajar. Ya ini saya belajar Ustaz. Alhamdulillah. Di situ. Tidak apa-apa. Saya tahunya barusan karena saya memang mu'alaf, jadi Oh, ya. belajarnya dari hafalan juga. Alhamdulillah Bu. Ya. Alhamdulillah. Enggak. Jadi begitu Bu. Artinya Allah tuh pengen konsisten tadi. Dan yang kita amalkan adalah yang kita ketahui. Yang kita ketahui. Kenapa? Islam itu agama ittiba. Ngikut yang sudah ada contohnya. Ya, contoh ngikut yang sudah ada contoh. Siapa itu? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan tadi bahwa yang kemudian apa namanya ini hilangnya agama itu adalah karena tadi
Karena mengamalkan segala sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak diketahui. Yang ketiga ini tidak belajar dan tidak mengerti, lalu ada terus-menerus bodoh. Bahaya. Wis ra ngerti, ya, gak mau belajar, di situ. Tidak mau mengamalkan dan terus dalam keadaan yang keempat ini menghalangi orang yang belajar pengetahuan di mana mereka tidak tahu. Silakan. Itu umumnya kan banyak yang muslim ya Ustaz. Ya. Karena kita sudah belajar kan tausiah, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Nah, terus tidak mau belajar, tidak mau les atau gimana belajar di Al-Fala atau di mana gitu. Itu gimana Ustaz? Ya ini kena ini. Sama nggak itu Ustaz? Ya artinya muslim. Artinya belajar. Dia akan tidak mendapati perlindungan yang optimal dari Allah. Dan akhirnya dalam kehidupannya dia hanya akan dikendalikan oleh nafsu. Makanya pentingnya di 4 hal tadi itu. Ayo kita amalkan yang kita ketahui. Ayo kita jalankan perkara-perkara yang ayo kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Ya. Ayo terus belajar. Jangan pernah menghalangi orang untuk belajar. Maka kalau ini kita lakukan, insya Allah kita termasuk hamba yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu. Terus belajar. Jangan pernah berhenti. Tidak terasa Bu, jam 09.00 misal. Iya, kurang titik. Iya. Dalam? Silakan. No Bu. Oke. Kita membaca doa bahasa yang saya tahu dari riwayat Sahih, Rasulullah mempunyai doa ada 9 iftitah. Ya. Jadi 9 iftitah itu ada peruntukannya. Contoh ada hadis. Kalau Rasulullah membaca yang tadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu ada yang diriwayat adalah pada saat sholat malam. Tahajud. Ada juga yang memang itu dibaca di sholat fardu. Tapi ada hadis lain, kalau sholat fardu itu Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi dan seterusnya. Ustadz, aku selama ini pakai yang wajah tuh. Saya titip Bu ya, kalau baca wajah tuh tidak perlu ditambahi kabiro alhamdulillah, karena di hadis ada redaksi hadis tanpa kabiro, langsung wajah tuh wajhiyah. Nanti di tangan buka di kitab hadis Bulughul Maram. Tidak apa-apa ya? Ya tidak apa-apa. Gini, iftitah itu sunnah. Gak mau pun tetap sah sholatnya. Itu loh Bu. Oke. Apa? Hadisnya, saya lupa nomornya, itu di hadis Bulughul Maram bab sholat, rukun sholat. Nanti jenengan buka di rumah kalau punya kitab hadisnya. Jadi harus mulai ini wajah. Bukan wajah di wajah. Ya ada dari banyak, ada redaksi banyak. Tapi itu yang umum wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi ininya Enggak ada. wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal Ya. ard. Iya begitu. Ditambahin dengan apa? Ya tetap di dalamnya. Sampai panjang. Iya, sampai nanti di akhir ditutup dengan apa? Ditambah dengan sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Itu terusannya iftitahnya panjang. Ya, oke. Masya Allah.